Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Tanda Kebinasaan. Kalau saudara perhatikan, judul kali ini dibandingkan judul minggu lalu, itu saling bertentangan. Kalau saudara ingin tahu, saudara bisa kunjungi channel saya, channel yang sama. Yang minggu lalu itu tanda keselamatan. Nah, kali ini tanda kebinasaan. Apa itu tanda kebinasaan? Siapa sosok yang memiliki tanda kebinasaan ini? Nah, itu yang kita akan bahas. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, saudara langsung subscribe. Subscribe itu gratis, saudara. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali menyaksikannya. Dan kalau saudara diberkati, saudara komen, like, komen, dan bagikan kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam diri saudara untuk disampaikan atau dibagikan. Puji Tuhan, saudara, atas kesetiaan saudara untuk bisa belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita dimuridkan, ketika kita belajar sama-sama, kita akan menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tanda kebinasaan, Filipi pasal 1 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya, itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu, tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Ya. Perhatikan di situ, bagi mereka semua. Bagi mereka siapa? Yang tidak hidup berpadanan dengan Injil, itu tanda kebinasaan, saudara. Tetapi bagi kita yang hidup berpadanan dengan Injil, itu tanda atau ciri menunjukkan orang yang diselamatkan. Dan itu datangnya dari Allah. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, tanpa mengenal takut apapun yang akan dilakukan musuh saudara. Mereka akan melihat bahwa inilah tanda kegagalan mereka. Kalau tadi tanda kebinasaan, ini tanda kegagalan. Kegagalan menjadi murid Kristus. Itu sudah bisa dilihat, saudara. Ya. Tetapi bagi saudara akan merupakan tanda yang nyata dari Allah bahwa Ia menyertai saudara dan telah memberi hidup kekal kepada saudara. Jadi bagi kita yang hidup berpadanan dengan Injil, itu tandanya nyata bahwa kita akan diberi hidup yang kekal. Nah, jadi jelas tanda kebinasaan dari tanda atau ciri orang yang akan mengalami atau dicampakkan ke dalam api kekal, yaitu api neraka. Dan itu sudah bisa terlihat ketika hidup di bumi ini, ya, tanda kebinasaan. Nah, saudara, siapa sosok yang memiliki tanda kebinasaan? Alkitab dengan jelas mencatat, menceritakan dengan gamblang. Yudas adalah sosok murid Kristus yang menunjukkan gejala kegagalan, menunjukkan tanda kebinasaan. Yudas ini diproyeksikan menjadi rasul sebagaimana rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain sebagainya. Tetapi gagal. Seharusnya dia menjadi rasul seperti Petrus, kalibernya seperti Petrus, menjadi soko guru kekristenan. Tetapi gagal. Jadi Yudas adalah contoh murid yang gagal, contoh tanda kegagalan bagi orang Kristen. Dan ini kita harus hindari, saudara sekalian. Ya. Bahkan Kristus menyebut Yudas ini sebagai anak kebinasaan. Jadi bukan hanya dia memiliki gejala kebinasaan atau tanda kebinasaan, tetapi dia adalah anak kebinasaan. King James bahasa Inggris menerjemahkan sebagai son of perdition. Ya. Sedangkan Alkitab yang terbuka mencatat di Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku sudah menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang terhilang kecuali, perhatikan, si anak kebinasaan, supaya kitab suci digenapi. Siapa yang disebut sebagai anak kebinasaan oleh Yesus? Jelas, dia adalah Yudas. Ya, King James menyebutkan sebagai, ya, the son of perdition, ya, anak kebinasaan. Nah, kalau saudara perhatikan, siapa itu anak kebinasaan atau siapa yang akan binasa? 2 Tesalonika 2 ayat 3, ya. Dia yang ditentukan untuk binasa itu siapa, saudara? Coba kita lihat ayatnya, Alkitab yang terbuka, 2 Tesalonika 2 ayat 3. Jangan biarkan seorang pun menyesatkan engkau dengan cara apapun. Ya. Sebab hari ini tidak akan datang sebelum kemurtadan datang. Dan si anak jahat dinyatakan, yaitu si anak kebinasaan. Nah, dia yang murtad, dia yang menjadi antikris. Dia disebut sebagai anak kebinasaan. Nah, 2 Tesalonika 2 ayat 3, terjemahan New English Translation, anak kebinasaan disebut the son of destruction. Anak destruction, kehancuran. Ya. King James
konsisten menerjemahkan sebagai the son of perdition. Bagaimana bisa murid Kristus yang diprediksi, yang diproyeksikan sebagai rasul bisa disebut anak kebinasaan? Apa ciri-cirinya atau tanda kebinasaan yang ada pada Yudas? Nah, kalau kita perhatikan saudara sekalian, Yudas ini adalah murid Kristus. Dia adalah seorang murid yang dipercaya menjadi bendahara, suatu posisi penting dalam kelompok Yesus, ya. Dan motivasi Yudas mengikut Yesus, kalau kita perhatikan dengan cermat, motivasinya adalah kedudukan dan uang. Dan itu terlihat dari gerak-geriknya, dari perilakunya. Dicatat dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 5. Dikatakan begini, Yohanes 12 ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, ya, jelas ditulis Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus. Jadi yang 12 itu rasul, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ini ketika ada orang yang mempersembahkan minyak narwastu yang mahal itu kepada Yesus, ya, menuangkannya ke tubuh Yesus. Dia berkata begini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? 300 dinar, 1 dinar itu upah pekerja sehari, berarti kerja setahun, ya. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, ada satu, ya, terjemahan di bagian lain seperti Markus untuk kisah yang sama itu memberi ulasan yang sedikit berbeda. Di Markus 14 ayat 4, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Jadi dia gusar. Ya, gusar bukan karena orang ini, wanita ini mempersembahkan, tetapi dia gusar. Ya, uang yang harusnya dia pegang, yang nanti dia akan curi, itu hilang begitu saja. Nah, kenapa dia menjadi gusar? Nah, kita lanjutkan di Yohanes pasal 12 ayat 6-nya. Tadi kan kita baca ayat 4 dan 5. Ayat 6-nya dikatakan begini, hal itu dikatakannya, maksudnya Yudas mengatakan hal itu bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi motivasinya bukan itu, saudara. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi bukan hanya sekali dua kali. Alkitab dengan jelas mengatakan ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya itu. Dan kita tahu di akhir pengiringannya, ya, ia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak, saudara. Ya, yang pada akhirnya dia menyesal, kemudian dia buang uang 30 keping itu, ya, di hadapan para imam dan ahli-ahli Taurat, saudara. Kemudian dia gantung diri. Ya, akhirnya dia pun tidak mendapatkan uang itu dan dia berakhir tragis. Kenapa, saudara sekalian? Karena dia memiliki motivasi yang salah mengikut Yesus. Dia ingin kedudukan, dia ingin uang, dia mata duitan, materialisme. Maka Yesus pernah berkata begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antaramu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas pasal 14 ayat 33. Jadi kalau mau jadi murid, harus tidak terikat dengan uang, harus bisa melepaskan diri dari apa yang kita miliki, harta uang, saudara sekalian. Saudara sekalian, bagaimana kok bisa ya, Yudas seperti itu? Itu yang menjadi pertanyaan, saudara sekalian, dan juga menjadi pembelajaran buat kita. Mungkin pada awalnya ketika kita mengiring Yesus, bisa saja motivasi kita belum benar. Itulah sebabnya kita harus dimuridkan, belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kita memiliki motivasi yang benar, motivasi mengikut Yesus yang benar, yaitu bagaimana kita hidup berkenan kepada Bapa di sorga. Hidup kita diubahkan karakternya menjadi karakter seperti Kristus, mengalami proses yang disebut dengan pengilahian atau teosis, sehingga ketika kita menjadi murid Yesus, karakter kita diubahkan. Kita bukan saja menempuh perjalanan menuju ke surga, tetapi menempuh perubahan dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Sehingga ketika di akhir ujung hidup kita didapati tidak bercacat, tidak bercelah. Nah, saudara-saudara sekalian, jika seseorang tidak mengalami perubahan motivasi dalam mengiring Yesus, tidak menutup kemungkinan ya, orang itu bisa berakhir tragis seperti Yudas. Dia disebut sebagai anak kebinasaan. Biar itu dijauhkan daripada kita. Kita didapati memiliki tanda keselamatan, yaitu ciri-ciri orang yang ditempatkan di dalam kerajaannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.